Pemirsa, petugas Satpol PP Kabupaten Bogor, Jawa Barat masih menemukan warga yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas. Para pelanggar ditandu dan dihukum sosial membersihkan makam. Petugas yang menggunakan baju hazmat melakukan prosesi pemakaman jasad COVID-19 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara di belakangnya sekelompok pemuda mengikuti dengan melafalkan kalimat tahlil. Suasana ini merupakan hukuman sosial bagi para pelanggar protokol kesehatan di Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain ditandu, pelanggar protokol kesehatan juga dihukum membersihkan makam Cikempong di Kabupaten Bogor. Ya, buat teguran aja sih nggak apa-apa. Ya. Anda mendapat pengalaman baru atau pengertian baru dari Pengertian baru juga, pengalaman baru juga. Seperti apa tuh? Ya itu biar pakai masker tiap hari, tiap di mana aja gitu. Meski sudah sering dilakukan razia, namun petugas masih menemukan banyak warga yang tidak memakai masker. Sebetulnya ya ini bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa menggunakan masker itu memang penting. Jadi kalau sekarang teman-teman di kecamatan, kemudian di kabupaten, seluruh anggota Pol PP di Kabupaten Bogor ini, saya minta silakan berinovasi. Yang paling penting bahwa inovasi itu memang mendidik, tidak menyakiti, baik fisik maupun mental. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Selain di Bogor, pelanggaran protokol kesehatan masih ditemukan di sejumlah tempat di Jakarta. Mulai dari tidak menggunakan masker dengan benar hingga kafe yang nekat tetap buka tanpa menerapkan protokol kesehatan. Di wilayah Senen, Jakarta Pusat, pemirsa, seorang warga protes saat ditindak aparat. Ia berdalih masker miliknya putus saat akan menggunakan helm. Selama akhir pekan, petugas mendapati banyak pengguna transportasi umum yang tidak menaati protokol kesehatan. Total ada 19 pelanggar PSBB diamankan, 2 diantaranya memilih untuk membayar uang retribusi sebesar Rp250.000. Sementara petugas gabungan berjaga di Pasar Grogol, Jakarta Barat. Petugas mengimbau warga menerapkan protokol kesehatan secara tertib. Sejauh ini, jika ditemukan pelanggaran protokol kesehatan, sanksi sosial diberikan kepada pelanggar. Walau Pasar Grogol tak seramai biasanya, masih banyak pedagang dan pembeli yang abai protokol kesehatan seperti tidak memakai masker secara benar dan menjaga jarak aman. Akibat tidak mematuhi protokol kesehatan, sebuah kafe di daerah Jakarta Selatan yang baru dibuka 2 bulan lalu ditutup paksa Satpol PP DKI Jakarta. Kafe ditutup karena mengabaikan sanksi dari Pemprov DKI Jakarta. Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan telah menyegel kafe yang buka sejak sore hingga tengah malam ini karena terbukti mengabaikan protokol kesehatan. Namun sebelum masa berlaku sanksi berakhir, pihak pengelola kafe mencabut segel dan beroperasi seperti biasa. Sementara untuk menekan penularan COVID-19 akibat banyaknya warga yang lalai protokol kesehatan, jam olahraga hari ini di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur dibatasi. Banyak warga yang antusias datang ke velodrome dikarenakan ditiadakannya Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Jalan Pemuda Rawamangun. Pengelola pun membatasi jumlah pengunjung agar tidak lebih 1.000 orang dan masuk hanya dari pintu timur di bawah stasiun LRT Velodrome. Untuk jam operasional, sesi pertama dibuka dari jam 5 hingga 9 pagi dan sesi kedua dibuka kembali jam 3 sore hingga 7 malam. Pembatasan sosial berskala besar telah dikurangi beberapa bulan terakhir demi menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Sayangnya, ekonomi Indonesia justru kini diambang resesi, sementara tren kenaikan positif corona mencapai rekor tertinggi beberapa hari terakhir. Gedung KPK lockdown, 23 penyidik terpapar virus corona. Salah satunya penyidik senior Novel Baswedan. Kian hari, kian banyak gedung perkantoran di DKI Jakarta tutup karena karyawan terkena corona.
Tak aneh karena 2 hari terakhir penambahan corona di DKI tembus 1.000 kasus setiap hari. Lihat grafis ini. Penambahan positif corona setiap hari di DKI Jakarta dalam sepekan terakhir tak kenal ampun. Bertahan di angka 700-an hingga menembus angka 1.000. Tren corona naik tinggi bukan cuma di Jakarta, tapi hampir merata di provinsi-provinsi besar tanah air, seperti Jawa Timur dan Jawa Barat. Kata pemerintah, tingginya angka penambahan corona karena tes corona ke warga digencarkan. Dalam beberapa hari terakhir, sempat beberapa kali itu bisa di atas 30.000, bahkan di atas 33.000. Jadi jumlah yang semakin tinggi. Nah, dengan jumlah semakin tinggi, otomatis semakin banyak kemungkinan yang terjaring positif. Kemudian, walaupun jumlah pemeriksaan itu mengalami peningkatan, tetapi belum merata. Tragisnya, kenaikan positif corona diikuti kenaikan jumlah dokter meninggal yang tembus angka 100. Terbanyak di Jawa Timur 25 dokter, kemudian Sumatera Utara 15 dokter, dan Jakarta 14 dokter. Anehnya, tak ada kebijakan ekstra biasa melihat rekam angka kenaikan COVID baik di level Jakarta maupun nasional. New normal atau adaptasi kebiasaan baru sudah ketuk palu. Sepertinya tak ada kamus kembali ke pembatasan sosial berskala besar, sebagaimana awal corona berkentayangan di tanah air. Alasan pemerintah, pembatasan sosial menghambat roda ekonomi, dan biang keladi ekonomi tanah air melorot hingga minus 5%. Ini sudah dalam bentuk barang jadi. Saat rapat dengan para kepala daerah, Presiden Jokowi kembali menegaskan Indonesia diambang resesi. Karenanya Presiden meminta kepala daerah mempercepat realisasi APBD, baik untuk belanja barang dan jasa hingga pencairan bantuan sosial. Tujuannya mendongkrak konsumsi masyarakat demi pemulihan ekonomi. Kuartal kedua kita sudah pada posisi minus 5,3%. Sudah minus. Untuk itu, untuk kuartal ketiga, yang kita ini masih punya waktu 1 bulan, yaitu Juli, Agustus, September, kita masih punya kesempatan di bulan September ini. Kalau kita masih berada pada posisi minus, artinya kita masuk ke resesi. Cuma punya waktu 1 bulan menggenjot konsumsi masyarakat demi terhindar resesi, laksana misi mustahil. Dunia usaha sudah kembang kempis, mulai dari usaha besar sampai UMKM. Tenaga kerja banyak kena PHK atau minimal dirumahkan sementara tanpa gaji. Menyusutnya kegiatan usaha dan antisipasinya juga kalau resesi juga tidak mudah ya, karena daya beli masyarakat secara umum kan drop semua, karena di sisi sektor pekerja formal maupun informalnya itu mereka tidak mendapatkan nafkah sebagaimana kondisi normal. Kalau nggak ada nafkah otomatis daya belinya akan hilang. Asosiasi Pengusaha Indonesia meminta pemerintah tak hanya melulu fokus pada pemulihan ekonomi, dan juga menekan potensi penularan dan kematian akibat corona. Saya rasa itu kalau misalnya di ekonomi akan mengikuti. Begitu masyarakat merasa kondisi daripada pandemi ini bisa terkendali, paling tidak tadi yang saya sampaikan tingkat yang kematiannya bisa menurun dan yang sembuh itu juga semakin meningkat dan kasus baru itu juga menurun. Nah, itu kalau pada kondisi itu saya rasa ekonomi kita akan cepat pulih demikian. Indonesia tak sendiri. Seluruh dunia merasakan hal sama. Dibenturkan pilihan, mengutamakan ekonomi, atau fokus memutus mata rantai sebaran corona. Oleh karenanya, perlu langkah tegas dan berani. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.
henti.